Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil anam, Sayyidil awwalina wal mursalin wal akhirin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis Jumat, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita selalu diberkahi oleh Allah, bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menambah kemantapan kita berislam dan semakin meneguhkan amalan-amalan kita baik kepada Allah ataupun kepada sesama umat manusia. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin semua umat manusia, pemimpin para nabi dan para rasul, beserta keluarga beliau yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat tabi'in, dan selawat salam juga kepada kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak dan ajaran beliau. Pembahasan pagi ini, Al-qalbul muhtadi yukafa'u mukafa'atan azimah. Qalbu yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendapatkan anugerah, mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah yang tidak pernah kita bisa perhitungkan, tidak dapat dikalkulasi dengan hitungan-hitungan duniawiyah, hitungan-hitungan matematika yang dicapai oleh akal manusia. Al-qalbul muhtadi fihi anwarun wa basairu yahibuha Allahu man yasha'u min ibadi fayakfihi biha katsiran minasyarri wa yahdihi ila khairin katsir. Hati yang mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah, di dalamnya terdapat cahaya-cahaya, penglihatan-penglihatan yang dianugerahkan oleh Allah semata kepada orang-orang yang dikehendaki dari semua hamba-hambanya. Karena itu hati yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, cukup bagi seorang manusia dengan hati yang mendapatkan hidayah itu diberikan perlindungan dari segala bentuk keburukan, dan Allah tunjukkan kepada dia kepada kebaikan yang barangkali tidak pernah dapat diperhitungkan. Bapak sekalian yang saya muliakan, seorang profesor ilmu agama, ilmu syariah, yang hari-hari ini bikin gaduh. Mohon maaf,
rasa-rasanya ya, untuk menghormati anak-anak kita yang berkerudung. Itu tidak perlu jadi profesor. Kalau saya tidak perlu, apalagi profesor syariah, ya kan? Tapi itulah hidayah. Nah, itu yang ibu bapak tahu. Jadi untuk sampai Anda perhatikan, ini ribut betul kita, repot. Beberapa waktu sebelumnya saya dikejar juga oleh teman-teman wartawan. Bagaimana pandangan Anda mengenai peraturan pemerintah yang sudah diteken tentang pembagian kondom, alat kontrasepsi. Nah, coba lihat, ya kan? Bapak Ibu, sekarang ini angka pernikahan dini itu turun. Tidak seperti yang dirisaukan. Tetapi kata BKKBN, angka orang melakukan seks bebas itu lompatannya tinggi. Nikah tidak, tapi berbuat zina naik. Itu data pemerintah. Nah, saya sampaikan kepada kawan-kawan, yang diperlukan oleh anak-anak kita edukasi yang baik. Bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap anugerah reproduksi yang diberikan oleh Allah. Itu saja. Maka guru-gurunya harus berakhlak baik. Dosen-dosennya juga demikian. Itu yang diperlukan. Bukan malah kemudian anak-anak itu difasilitasi. Tapi apa boleh buat, peraturan itu sudah diteken. Tapi kita ingin berkata kepada Allah dan kepada para malaikat, kita sudah mengatakan sesuatu. Nah, itu contoh kecil saja. Hidayah itu mahal loh, Bu. Ya. Jadi profesor itu sulit dan mahal, tapi hidayah di atas itu. Ya. Seks bebas difasilitasi, orang pakai kerudung dilarang. Nah, ini contoh. Saya ingin mencontohkan aja secara konkret apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Ya, cukuplah hati yang mendapatkan hidayah itu menuntun orang tersebut kepada setiap kebaikan. Hati yang tidak mendapatkan hidayah juga sama dituntun, tapi ke arah keburukan. Ini dapat saya bocor halus dari seorang menteri. Jadi rupanya para pejabat kita perilakunya, Bu, karena ini senja masa pemerintahan, semua orang itu caper, cari perhatian. Jadi kata beliau, kalau enggak gaduh, dianggap enggak kerja. Apalagi kegaduhannya itu yang agak menyimpang dari Islam, itu semakin dianggap bekerja. Cuman kebetulan respon kita ini rame, akhirnya dilarang gitu saja. Enggak jadi larangan itu. Kalau enggak gaduh, ya enggak bisa. Jadi saya tidak sepakat dengan sebagian teman-teman yang mengatakan nasihat yang terbaik bagi pemerintah itu disampaikan dengan berbisik-bisik. Nggak bisa. Itu kalau pemimpinnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya kalau kayak gini nggak bisa. Itu kalau kita tidak ribut, itu anak-anak kita kemarin juga sudah dilarang kok. Pas mereka pengukuhan itu nggak boleh pakai jilbab. Baru kemudian terbuka ke publik, kita semua bersuara, baru. Jadi itu persoalannya, bukan orang itu guru besar, bukan seorang itu pejabat atau masyarakat jelata. Ini persoalan hidayah.
Ini untuk membuktikannya gampang saja sebetulnya. Nah, oleh karena itu, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, kecenderungan kita untuk melakukan kebaikan ada yang disebut dengan an-nawazi al-qalbiyah. An-nawazi al-qalbiyah itu dorongan jiwa, dorongan di dalam qalbu. Itu dalam bahasa yang lain itu disebut juga sebagai ilham. Ilham bukan nama orang, tapi ilham. Kalau para nabi itu mendapatkan wahyu, dan orang kita seperti kita nggak mungkin mendapatkan wahyu. Di bawahnya itu ada orang-orang yang soleh, yang sangat dekat dengan Allah, itu mereka mendapatkan keutamaan. Keutamaannya itu disebut dengan karomah. Karomah itu disebut dengan karomah. Contoh karomahnya itu, setan itu dulu tidak berani masuk ke satu kota karena mencium bau sandalnya Imam Ahmad. Itu karomah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika menulis, lalu kalau Imam Syafi'i, Imam Nawawi ketika menulis kehabisan minyak untuk lampu yang digunakan, kemudian jari jemarinya itu bercahaya, bersinar, sehingga dia bisa menulis. Itu namanya karomah. Tapi bukan Mama Gufron. Selalu saya ingatkan, bukan Mama Gufron. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, jadi kegaduhan ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ini. Ya kita bahasa pengajian ya hidayah, tapi bahasa politiknya ingin cari perhatian biar besok bisa jabatannya diteruskan. Dan selalu yang dijadikan prestasi itu hal-hal yang bertentangan dengan adab, moral, dan etika. Ya itu yang dianggap, ini yang ngomong ini seorang menteri loh, gak saya sebut namanya siapa. Oh kayak gitu ya. Jadi orang bekerja itu satu gaduh, kedua gaduhnya itu kalau bisa memporak-porandakan pandangan masyarakat muslim secara umum. Ya. Tapi ini ada hikmahnya. Muncul sekarang foto dan video-video bagaimana anak-anak putri kita di pesantren-pesantren, ada yang bercadar, kerudungnya bagus, ya. Tidak perlu pakai itu, ternyata mereka sangat cinta tanah airnya. Ya, luar biasa. Itu ada hikmahnya juga. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ya contoh ilham. Jadi orang itu, apa kata para ulama? Al-ilham huwa an yulqiyallahu fi nafsi amran yab'asuhu 'alal fi'li awit tarki. Yang disebut dengan ilham itu satu perintah yang sangat halus. Itu juga tidak kalah halusnya dari yang disebut dengan was-was. Hanya was-was itu dari setan. Nah, itu was-was, bisikan yang sangat halus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka yuwaswis itu bukan di akal pikiran, tapi yuwaswis itu fi sudurin nas. Yang dituju adalah dada, qalbu. Nah, kata para ulama, ilham itu adalah suatu perintah yang begitu halus, cepat, ya, seketika pada diri manusia yang paling dalam, yang berisikan suatu perintah yang kemudian ya menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu ilham. Jadi bukan refleks, bukan itu. Nah, yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu surat Al-Qasas ayat 75.
wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Ketika dekret Fir'aun itu telah diterbitkan dan perintahnya jelas, semua bayi laki-laki itu harus dibunuh. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam surat Al-Qasas, ya. Kita buka surat Al-Qasas ayat 7. Saya bacakan maknanya, ya. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut, jangan pula engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ini ketika suasana yang sangat mencekam pada pemerintahan Fir'aun waktu itu. Semua ibu merasa sangat sedih, khawatir, ya, karena setiap bayi laki-laki itu harus dibunuh. Ilhamnya itu tadi, tidak perlu risau. Sampai nanti kemudian beliau mendapatkan wahyu, ilham dari Allah agar dibuat satu kotak, bayi Musa diletakkan, kemudian dilepas di sungai Nil dan masuk ke anak sungai yang mengalir ke dalam istana Fir'aun. Dan Allah melakukan rekayasa yang sedemikian rupa, berdebat Fir'aun dan istrinya. Fir'aun ingin bunuh, tapi istrinya bilang jangan. Ini anak ini nanti akan menjadi penolong kita di hari depan. Nah, istri Fir'aun itu meskipun suaminya kayak begitu, dia sendiri perempuan tangguh yang beriman. Maka di dalam surat At-Tahrim itu diabadikan oleh Allah. Wa daraballahu mathalan lillazina amanu imra'ata fir'aun. Dan perumpamaan yang baik bagi orang-orang yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, bangunkan istana untukku di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amalihi, segala perbuatan Fir'aun. Wa najjini minal qaumi zalimin, selamatkan aku dari berbuat berbagai macam perilaku orang-orang yang zalim. Coba ibu-ibu bayangkan, seorang istri Fir'aun di bawah seorang suami yang diktator sedemikian rupa mengaku sebagai Tuhan, ternyata masih bisa jadi perempuan soleha. Ibu-ibu suaminya nggak kayak Fir'aun kan? Ya mohon maaf, kita bapak-bapak, oke lah jelek-jelek gini-gini ya, tapi kan kita nggak Fir'aun lah ya. Iya kan? Gimana Pak D, Pak Bardi? Iya kan Pak ya? Insya Allah lah kita nggak Fir'aun. Lalu kan pertanyaannya, apa yang menjadikan istri kita ini tidak bisa soleha? Itu kan kebangetan. Wong suaminya ndak Fir'aun kok. Ayo bapak-bapak coba muhasabah. Ini potongan nggak jadi Fir'aun. Ya kan? Nah, dia ajak ngaji. Ya kan? Coba. Jadi seorang istri Fir'aun yang diabadikan oleh Allah. Jadi nggak ada alasan ibu-ibu ya. Wah suami saya kan ini suami saya gitu dan seterusnya. Tapi sebaliknya bapak-bapak, istri sesoleh apapun kalau emang kita busuk, dia akan busuk juga gitu. Iya kan? Ini pilihan kepada kita masing-masing. Tetapi semua itu ada mekanismenya, ada caranya.
maka Allah beri ilham. Nah sekarang gimana caranya? Ilham ini datang selalu kepada kita. Ini yang akan kita pelajari. Nah, jadi saudara sekalian yang saya hormati, ya bentuk-bentuk yang lain daripada selain ilham itu adalah orang diberikan firasat, orang diberikan mimpi, bahkan disebut juga diberikan ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, mimpi yang baik. Nah, karena itulah kemudian jemaah yang saya hormati, hati kita yang diberikan ilham oleh Allah itu pada akhirnya nanti akan menjadi pendorong yang paling konkret, ya. Apakah kita ini menuju ke arah kanan atau menuju ke arah kiri, itu tergantung pada apa yang ada di dalam qalbu kita. Apa contohnya? Nah, hadis yang disampaikan oleh para ulama, saya sampai bacakan dulu paragrafnya ya. Qad yanza'u fi qalbil insan nazi'un syarif fayanju. Bisa saja seseorang itu merasa dorongan yang sangat kuat di dalam dadanya, di dalam qalbunya. Dorongan yang sangat mulia dan baik. Fayanju, maka dia selamat di dalam hidupnya. Tapi nauzubillah sebaliknya, waqad yanza'u fihi nazi'un fasidun fayahlik. Ada juga dorongan hati, dan dorongan hati ini negatif, maka dia binasa. Jadi pembagian kontrasepsi kondom bagi anak-anak pelajar, mohon maaf, itu dorongan hati yang busuk. Siapapun dia, saya nggak peduli pejabatnya siapa. Para pejabat, kamu punya anak loh. Mbok mikir kalau anakmu itu kayak begitu itu. Iya kan? Ini baik-baik nutup aurat, berkerudung. Lah kok dilarang? Yang telanjang difasilitasi, bahkan berzina difasilitasi. Kalau orang berzina suka sama suka, bukan pelanggaran moral, bukan pelanggaran pidana. Lengkap loh Bu, kerusakan anak-anak kita itu dari sisi regulasi. Dari sisi regulasi. Mohon maaf. Maka pejabat yang kayak begitu itu ada dorongan setan yang ada di dalam kolbu. Kita kan biasalah nanda tangani itu. Menandatangani SK kan biasa dalam hidup kita. Tapi nurani kita itu kan yang mendorong. Pena itu berapa sih, nggak nyampe 1 menit kita gerakkan. Tapi hati-hati, di situ ada nasib jutaan orang. Nah, itu yang disebut dorongan. Nah, mohon maaf Bu ya, saya tidak bisa dikatakan gibah ini, nggak bisa. Sudah jadi pembicaraan publik dan yang bersangkutan juga pede kok. Saya ingin menjelaskan tentang materi kita. Itu yang disebut dengan dorongan. Nek mikir-mikir Bu, apa ya gitu? Kok bisa ya? Ini sudah jelas dunia kita seks bebas kayak gini, kok ya malah dilindungi. Nah, akal kita nggak nerima. Akal nggak nerima Pak. Akal sehat. Tapi itulah ketika hati ini busuk Pak. Itu yang disebut nazi'un syarrun. Dorongan yang buruk. Dorongan yang buruk. Nah, oleh karena itu, ya, nazi'un qalbiyun. Jadi orang yang diberikan itu oleh Allah itu ada dorongan-dorongan halus dalam kalbunya, maka bukti paling nyata dalam hidup ini adalah hatinya menjadi keras dan kasar, qaswah. Dan itu siksa yang paling berat bagi manusia. Maka Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kalau ini terus diikuti, dorongan-dorongan yang busuk, dorongan-dorongan yang buruk,
Kolbu kita ini akan mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu granit sekalipun. Kenapa kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Cobalah pergi ke gua-gua, itu juga batu, tapi dia bisa memuncratkan air. Nah, bahkan batu itu kalau terus menerus diteteskan air, lama-lama batu itu juga berlubang. Dan proses alamiah untuk menjadi batu itu lama. Nah, itu dia. Qaswa. Nah, apa dasarnya para ulama mengatakan demikian? Anna imra'atan min bani Israel dakhalatin nar fi Hirrah. Coba lihat, ada seseorang perempuan dari bani Israel masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW, fi Hirratin, hanya karena bersebab seekor kucing. Ya. Siapa yang punya kucing? Dia sendiri, punya dia. Rabatatha, kucing itu diikat. Falam tut'imha, kucing itu nggak dikasih makan. Walam tada'ha, kucing juga nggak dilepas sama dia sampai nanti kucing itu mencari makanannya sendiri. Enggak, dikurung dalam rumah, diikat, dikasih makan tidak, dibiarkan cari makan sendiri juga tidak. Rasulullah mengatakan ini dorongan buruk, dan itu menjadikannya masuk ke dalam neraka. Sekarang, gimana kalau suami ngurung istri? Nah, gimana kalau istri ngurung suami? Karena sekarang muncul asosiasi baru, ikatan suami takut istri. Nah, atau nanti atau yang lagi viral ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang sekarang yang keras bukan hanya laki-laki kok. Yang perempuan juga banyak yang keras. Jadi banyak juga bapak-bapak terzalimi itu. Jadi kita nggak usah mengatakan zalim itu karena jenis kelamin, tidak. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, jadi seorang, tapi juga hati-hati. Hadis yang lain kan juga menceritakan seorang perempuan pezina lagi. Hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing, Allah ampuni dosanya, masuk dalam surga. Nah, itu hal yang terbalik. Itu juga dorongan. Ikut ngaji itu kan. Nah, itu yang disebut nazi. Nazi itu dorongan. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya ini hadis. Tadi hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya kan? Lalu hadis yang kedua juga sama. Seorang perempuan pezina, annamra'atan baghiyan, ra'at kalban. Dia melihat seekor anjing fi yaumin har. Ya, pada hari yang sangat panas, yaltifu bi bi'rin qad ad'a isana. Dia mengelilingi bibir sumur dan dia menjulurkan lidahnya saking hausnya. Fanaza'at lahu, ya, bimuqiha. Lalu kemudian si perempuan tadi membuka sandalnya yang panjang yang bisa diisi air, lalu kemudian diberikan, ambil air, diberikan minum kepada seekor anjing. Itu anjing. Perempuannya pun juga seorang pezina. Maka sekali lagi saya katakan, lalu apa alasan orang ngaji di Jumat pagi itu nggak masuk surga itu apa? Nah, alasan kita nggak masuk surga itu apa? Ya kan? Na'udzubillah. Dilalah sudah kadung masuk neraka. Sampai Rasulullah bilang, api neraka itu kena kakinya, sampai kena mata kaki, ada yang sampai setengah dari betis. Tiba-tiba datang orang menggugat kepada Allah, ya Allah, saya tidak rela kok saudara saya. Kenapa? Dulu ikut ngaji Jumat pagi sama kamu. Betul, dikeluarkan. Coba. Tapi jangan ngarepin kayak begitu. Kita nih pinginnya masuk bareng-bareng.
Nah, kita itu apa ya, berislam itu yang enak-enak aja gitu, nggak usah neko-neko, nggak usah neko-neko. Jadi nanti kalau ada di antara ibu bapak jadi pejabat ya, yang bener aja lah, yang bener aja. Mau ngomong apa lagi kita, karena nggak masuk akal gitu. Karena orang saling dongkel, saling congkel itu biasa banget. Ini saya bacakan hadisnya Pak ya. Hadisnya hadis sederhana. Hadis sahih. La yuqimur rajulur rajula. Ini laki-laki hadisnya Pak. Seseorang laki-laki tidaklah menyuruh orang lain untuk berdiri yang telah duduk di situ. Kau pergi, summa yujlisu fihi. Kemudian dia itu duduk di tempat kursi orang diusir tadi. Kalau pingin duduk bareng-bareng, apa kata Nabi? Tawassa'u wa tafassahu. Luaskanlah atau berlapanglah. Sekarang ketua umum partai dicongkel untuk duduk di situ. Hadisnya sederhana loh Bu. Hadis anak SD kalau di Saudi itu. Jadi sekarang itu coba Pak Hasan duduk di situ, aku pingin duduk di baris kedua. Pak Hasan berdiri, tak duduk, terlaknat Allah loh. Itu hanya duduk kursi kayak begini loh Pak. Sekarang orang saling mencongkel. Bukan masalah itu. Kita takut ini menjadi norma baru. Bahwa orang saling menzalimi itu persoalan yang biasa. Normanya itu yang kita tidak mau ya Pak. Jadi normanya itu yang kita tidak mau, menjadi satu norma baru. Orang bohong itu biasa, orang saling menzalimi itu biasa. Ya nggak pantas saja gitu. Pak RW aja ngotot nih anaknya jadi ketua RW juga, yang nggak pantas kok di masyarakat kita. Mbok yo gantian, karena warga itu yo banyak. Dan itu dengan merusak konstitusi. Ini menjadi, maka betul loh Bu, kami ini dosen loh Bu. Betul, demi Allah betul, di kelas itu terjadi apa yang disampaikan siapa pengamat politik. Pak, ngapain kita diskusi kayak begitu? Ujung-ujungnya semua yang kita pelajari ini nggak ada manfaatnya kok. Ngapain capek-capek sampai botak bikin disertasi? Susah banget loh Bu bikin disertasi itu. Aku dikejar-kejar supervisor sampai sekarang ini. Nggak, betapa sulit di samping kita apa ini gitu. Coba. Kemarin anak-anak kita berangkatnya sama Ustaz Adi Hidayat 4 orang. Kami seleksi bla 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 bla. Itu mereka harus hafal Quran. Mereka harus pergi meninggalkan anaknya baru 2 bulan loh lahir. Saya tuh ya Allah menangis Bu melepaskan. Walaupun apa sama biar ditanggungannya. Pergi ke Libya tempatnya panas kayak begitu. Ya kan, ngambil S2. Betapa sulitnya orang belajar, tiba-tiba ujuk-ujuk gitu loh. Ini tidak boleh jadi norma, tidak boleh menjadi standar etika, nggak boleh. Ini kezaliman Bu. Walaupun sampean bisa ngubah-ngubah aturan, ini hati yang busuk loh. Kita kan takut Pak kalau ini menjadi norma. Iya kan. Ini luar biasa ngakal. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Nah itulah kemudian terakhir yang saya sampaikan. Mengapa para ulama kita mengatakan kayak begitu loh hati di dalam Islam itu ditoto. Makanya sampai Islam itu memberikan garansi solahul qalbi. Dia bilang solahun lil fardi wal mujtama. Kalau hati itu sudah tertata baik, dijamin oleh Allah, itu kebaikan individu dan pribadi, dan individu yang pribadi yang baik melahirkan masyarakat yang baik. Ya kan? Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, kita kembali kepada pesan Nabi, insya Allah valid, nggak salah. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada segumpal daging di dalam dada kita, jika dia baik-baik semuanya, jika dia buruk-buruk semuanya, dan itu adalah qalb. Nah ini kita ini aja dulu materinya, terus kayak begini sampai buku ini habis, isinya itu aja. Ya, siapa tahu ya memang kita ada kesempatan noto kolbu besok kalau sowan Gusti Allah itu kayak pantas gitu loh. Wah keren.
kembali kepada Allah itu suasananya baik, suasananya tidak neko-neko. Nanti amaliyah-amaliyahnya kita akan baca panduan para. Kalau saya cuma menyampaikan, kita sama-samalah mencari kebaikan dan ilmu yang ditulis oleh mereka. Saya kira demikian, sekalian. Insya Allah gini, ini sekelas info ya. Pengajian ini kita akan kembangkan. Mungkin tidak semua orang bisa hadir di Jumat pagi, maka nanti insya Allah saya sama teman-teman kita sudah berpikir kita akan bikin segmentasi sesuai dengan waktu. Ini mungkin nanti ada yang bisa di hari selain hari Jumat, dan satu hari juga kemarin kita sempat mengatakan kita akan bikin kajian khusus buat ibu bapak yang muda, suami istri. Kita mencoba berikhtiar menjadi orang baik. Kemarin mikirnya gini, itu mungkin di sore Sabtu. Asumsinya biasanya kan malam Ahad itu mak bapak ngajak anak-anak jalan. Nah sebelum nanti masuk ke mall, ke Malioboro, kemana, mampir dulu di sini ngaji 1 jam, habis itu di antara yang akan kita kembangkan. Jadi ini akan menjadi masyarakat umat, masyarakat pesantren masyarakat. Orang datang ke sini cari ilmu dan seterusnya. Itu yang kita rencanakan. Saya tidak tahu ini, kalau ini segmennya mungkin sudah syuyukh ya, para orang tua. Nanti ada juga untuk anak-anak muda dan seterusnya. Mohon dukungan dan doanya terutama. Saya kira demikian, mohon mudah-mudahan sehat semuanya. Nasrullah fatun qarib wa basyirul mu'minin wa sallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.